Saudara-saudara pendengar roti hidup yang dikasih Kristus, kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan pertanyaan yang mungkin terdengar mengganggu. Allah mati atau hidup? Pertanyaan ini bukan main-main, karena jawaban kita akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 10 ayat 10 yang berbunyi, "Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Karena murkanya bumi gemetar dan bangsa-bangsa tidak dapat menanggung geramnya." Dalam ayat ini Nabi Yeremia dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Frasa Ibraninya berbunyi Elohim Chayim, Allah yang hidup. Bukan sekedar menyatakan bahwa Allah itu ada, tetapi bahwa Dia aktif, berkarya, dan terlibat dalam kehidupan manusia. Berbeda dengan berhala-berhala yang mati, berhala-berhala yang tidak berdaya. Allah kita adalah Allah yang dinamis, yang mendengar, yang merespon, dan bertindak dalam sejarah manusia. Nabi Yeremia menulis di tengah krisis spiritual Israel, ketika banyak orang mulai meragukan kehadiran dan kuasa Allah. Konteks ini sangat relevan dengan pergumulan kita hari ini. Lebih dari 100 tahun yang lalu, seorang filsuf Jerman bernama Friedrich Nietzsche menggemparkan dunia dengan pernyataan yang berbunyi, Allah telah mati. Banyak orang Kristen yang langsung marah mendengar ini. Tetapi tunggu dulu, apa sebenarnya yang dimaksud oleh Nietzsche tadi? Nietzsche yang ironisnya dibesarkan dalam keluarga pendeta Lutheran, dia tidak bermaksud bahwa Allah secara literal sudah mati. Yang dia maksud adalah bahwa pengaruh Allah sudah hilang dari kehidupan masyarakat Eropa. Gereja masih berdiri, orang masih beribadah, tetapi semuanya itu hanya menjadi ritual kosong tanpa kekuatan yang mengubah kehidupan. Dia melihat orang-orang yang mengaku percaya pada Allah pada hari Minggu, tetapi hidup seolah-olah Allah tidak ada dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Mereka berdoa di gereja, tetapi berbohong dalam bisnis. Mereka menyanyikan lagu kasih di ibadah, tetapi tidak peduli pada orang miskin. Bagi Nietzsche, inilah yang dimaksud dengan kematian Allah dalam tanda petik. Allah mati dalam tindakan sehari-hari, meskipun dalam tanda petik masih hidup dalam ritual keagamaan. Kritik Nietzsche ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kritik Yesus terhadap orang-orang Farisi yang religius tetapi munafik. Dan jujur saja kritik ini masih relevan sampai hari ini. Namun Alkitab memberikan gambaran yang sangat-sangat berbeda. Yeremia 10 ayat 10 menegaskan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Apa artinya? Pertama, Allah yang hidup berarti Allah yang aktif, Allah yang berkarya. Dia bukan seperti jam tangan yang dibuat oleh pembuat jam, kemudian ditinggalkan oleh pembuat jam begitu saja. Allah sebagai pencipta langit, bumi, dan manusia terus terlibat di dalam ciptaannya. Mazmur 121 ayat 4 berkata, "Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Allah tidak pernah libur dari pekerjaannya mengurus kita semua. Arti kedua dari Allah yang hidup
Allah yang hidup berarti Allah yang mendengar, Allah yang merespon. Ketika kita berdoa, kita tidak sedang berbicara dengan dinding. Kita tidak sedang berbicara dengan patung yang bisu. Kita berbicara dengan Allah yang mendengar setiap kata, memahami setiap keluh kesah, dan merespon sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Ketiga, Allah yang hidup berarti Allah yang mengubah dan mentransformasi. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hanya Allah yang hidup yang bisa mengubah hati manusia yang keras menjadi hati yang lembut, dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Ketika Alkitab menyebut Allah sebagai Allah yang hidup, ini memiliki implikasi yang luar biasa bagi kehidupan kita. Pertama, artinya Allah bukan konsep filosofis. Allah bukan ide yang abstrak yang hanya ada dalam pikiran kita. Dia adalah pribadi yang real, pribadi yang dapat kita kenal. Dengan siapa kita dapat memiliki hubungan yang sejati. Dia adalah Allah yang berbicara melalui firman-Nya. Dia Allah yang berkarya melalui Roh Kudus-Nya. Dan Allah yang telah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Kedua, Allah yang hidup juga berarti Allah yang relevan untuk setiap aspek kehidupan kita. Dia tidak hanya Allah hari Minggu, tetapi juga Allah setiap hari. Dia tidak hanya Allah di gereja, tetapi dia juga Allah di rumah kita. Dia juga Allah di kantor. Dia juga Allah di sekolah. Dia juga Allah di media sosial kita. Dia peduli dengan pekerjaan kita. Dia peduli dengan hubungan kita. Dia peduli dengan pergumulan-pergumulan kita. Dan juga peduli dengan impian-impian kita. Ketiga, lebih dari itu, Allah yang hidup adalah Allah yang menuntut respon dari kita. Dia bukan hiasan yang dapat kita pajang atau abaikan sesuka hati. Dia adalah Raja yang berhak atas seluruh hidup kita, yang meminta kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, disinilah tantangan kita sebagai orang Kristen di era modern ini. Kita hidup dalam zaman materialisme, hedonisme, dan revolusi digital yang sering kali membuat Allah terasa jauh dan tidak relevan. Dalam era materialisme, kita tergoda untuk mengukur berkat Tuhan Allah hanya dari materi yang kita miliki. Diukur dari rumah, mobil, dan rekening bank menjadi indikator spiritualitas kita. Padahal Allah yang hidup tidak dapat direduksi menjadi sekedar mesin ATM surgawi yang tugasnya memenuhi keinginan materi kita. Dalam budaya hedonisme, kita tergoda untuk hidup hanya untuk kesenangan sesaat. Ada istilah YOLO, singkatan dari You Only Live Once. Menjadi moto hidup, kamu hidup hanya sekali. Tetapi Allah yang hidup mengajarkan kita bahwa hidup ini memiliki tujuan yang lebih mulia untuk memuliakan Dia dan menikmati persekutuan dengannya selamanya. Bukan hanya untuk menikmati hidup karena hidup hanya sekali, berpuas-puas diri, bukan, tetapi untuk memuliakan Dia. Dalam era digital, kita tergoda untuk menggantikan waktu bersama Tuhan Allah dengan scroll media sosial tanpa henti, terus mengatur dan melihat-lihat media sosial kita. Doa pagi digantikan cek Instagram. Renungan malam digantikan dengan menonton YouTube. Perlahan-lahan suara Allah tertutupi oleh hiruk-pikuk dunia digital. Ditambah lagi, kita hidup dalam masyarakat yang semacam pluralis, masyarakat yang semakin sekuler.
ada tekanan untuk menjadikan iman sebagai urusan pribadi yang tidak boleh mengganggu orang lain. Akibatnya kita hidup seolah-olah Allah hanya ada di gereja, tetapi mati dalam kehidupan publik kita. Lalu bagaimana kita memastikan bahwa Allah benar-benar hidup dalam kehidupan kita, bukan hanya menjadi konsep atau ritual kosong? Pertama, jadikan Allah sebagai prioritas utama dalam agenda harian kita. Mulai hari-hari kita dengan doa, dengan firman Tuhan sebelum membuka handphone. Biarkan suara Allah yang pertama-tama kita dengar, bukan notifikasi WhatsApp atau berita buruk di media. Kedua, libatkan Allah dalam setiap keputusan kita. Sebelum mengambil keputusan penting atau bahkan yang sepele, tanyakan pada diri sendiri, apa yang Allah kehendaki dalam situasi ini. Biarkan prinsip-prinsip Alkitab memandu pilihan-pilihan kita. Ketiga, jadikan hidup kita sebagai ibadah yang hidup. Roma 12 ayat 1 mengajarkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya cara kita bekerja, cara kita berinteraksi dan keluarga, berbisnis, bahkan bermedia sosial, semuanya harus mencerminkan karakter Allah. Keempat, jangan biarkan Allah terisolasi hanya dalam zona rohani kita. Bawa Allah ke dalam percakapan sehari-hari, ke dalam cara kita memperlakukan orang lain, ke dalam respon kita terhadap masalah sosial di sekitar kita. Saudara-saudara, pertanyaan Allah mati atau hidup? Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan teologis, tetapi pertanyaan yang menentukan kualitas hidup kita. Kritik Nietzsche tentang kematian Allah sebenarnya adalah peringatan bagi kita. Jangan biarkan Allah menjadi mati dalam hidup kita karena diabaikan atau dijadikan sekedar ritual. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang aktif, Allah yang peduli dan terlibat dalam setiap detail kehidupan kita. Dia tidak hanya ada pada hari Minggu di gereja, tetapi setiap hari Dia hadir, setiap saat, di setiap tempat. Hari ini saya mengajak kita semua untuk melakukan evaluasi yang jujur. Apakah Allah benar-benar hidup dalam hidup saya? Atau Dia sudah menjadi mati karena terabaikan dalam kesibukan dan godaan dunia modern ini? Mari kita berkomitmen untuk menghidupkan kembali Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari hal-hal kecil, doa sebelum makan, kejujuran dalam pekerjaan, kemurahan hati terhadap sesama, dan kesetiaan dalam hubungan. Allah yang hidup menunggu untuk diundang masuk ke dalam setiap sudut kehidupan kita. Pertanyaannya bukan apakah Allah hidup atau mati, tetapi apakah kita akan membiarkan Dia hidup dan membiarkan Dia berkarya dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Allah yang hidup itu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya kami boleh merespon dengan benar dan mewujudkan dalam tindakan dan perbuatan yang memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Dan kami berdoa untuk mereka yang sakit dan dalam pencobaan. Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan berikan kelepasan, kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Dengar doa kami ya Bapa, karena kami memintanya dan memohonnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin.